Selamat sore, saya Iwayan Suryamija EJ, peserta Latsar Mahkamah Agung, bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Makassar. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen ASN. Dalam pembahasan ini, saya akan membagi pembahasan ke dalam 3 topik, yaitu pertama, kedudukan peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan yang terakhir adalah mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan dan peran ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Peran pegawai ASN secara garis besar adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah mempererat persatuan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan PNS dan P3K. PNS adalah ASN yang secara tetap diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Hak ASN adalah fasilitas yang diberikan oleh negara untuk memberikan kesejahteraan bagi ASN. Kemudian kewajiban adalah tanggungan yang bersifat kontraktual yang harus dilakukan ASN sesuai dengan tupoksinya sebagai pelayan publik. Dapat berupa yang pertama, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berupa norma dasar, norma filsafat, maupun norma hukum. Yang kedua, melaksanakan tupoksi sesuai dengan ketentuan dan integritas. Dan yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan. Kode etik merupakan kewajiban ASN yang dirumuskan ke dalam sebuah peraturan yang harus ditaati oleh ASN. Fungsi kode etik adalah, yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik, negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen ASN yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melakukan pekerjaannya. Secara garis besar, sistem ini mencakup pada 2 tindakan, yaitu pertama, perencanaan. Dalam penerapannya, dibutuhkan beberapa kondisi dalam formasi pegawai, yaitu pengisian formasi sampai dengan pengangkatan pegawai dilakukan sesudah dilakukan penilaian terbuka dan adil. Kemudian, untuk menjamin keadilan dan transparansi, formasi pegawai harus diinformasikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Yang kedua, monitoring, penilaian, dan pengembangan. Hal ini diwujudkan dengan cara pemberian pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, penilaian kinerja, promosi pegawai, sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja ASN. Mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan, pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Sedangkan banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.